Sinyal internetnya. Internetnya Pak. Internet kamu. Internetnya udah langsung connecting. Ke desa itu tidak tahu yang namanya orang desa itu. Karena itu sering terjadi pembangunan yang istilah guyonnya itu adalah nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Jadi ada tidak ketemu antara pusat dengan desa itu, antara pemerintah di atasnya dengan desa itu nggak ketemu. Misalnya yang diperlukan itu pembangunan masjid, tapi yang datang itu adalah pembangunan irigasi. Nah, masyarakat nih, yang diperlukan itu adalah pembangunan madrasah, tapi yang datang itu adalah proyek keluarga berencana. Yang diperlukan itu adalah jalan usaha pertanian misalnya. Yang datang itu adalah ya program sumber daya air, membuat irigasi. Yang diperlukan itu irigasi, yang datang aspal gitu. Jadi bagi masyarakat desa, pusat atau daerah provinsi kabupaten nasing, tidak ada manfaat sama sekali. Ya mungkin agennya ya, mungkin kepala desa, staf staf desa itu yang mungkin ya ini agak menikmati gitu ya. Karena dalam proses kan ya mohon maaf kalau kemudian saya mereferensi bapaknya Pak Menteri Pertahanan, korupsi kan 36% ya.
30% yang dikonstatir oleh Prof. Apa itu, bapaknya Pak Prabowo itu. Dan sekarang nampaknya tidak berkurang dan bahkan merasa tidak boleh berkurang dari 30%. Ini fakta historis, fakta sosiologis, fakta corruption yang terjadi di Indonesia ini. Nah, di samping Mas Koco ini ada lagi misalnya asas pemberdayaan. Suka tidak suka ini mohon maaf kalau kemudian saya ini orang yang menggunakan jargon kalau yang lama masih baik dan ada kebijakan baru yang lebih baik terus diambil. Ya. Pada waktu itu Pak SBY, ini sekali lagi Pak SBY ya, sudah ada programnya PNPM, Mandiri Pedesaan. Ya. Suka tidak suka pada waktu itu, ya siapapun ya, suka tidak suka ada dasarnya seperti itu. Karena memang ada yang mengambil dengan positif, ada yang merasa itu kan gua nggak ikut-ikut, saya nggak terlibat itu. Jadi faktanya PNPM itu berhasil, faktanya ini. Itu dilalui kebijakan yang memang mengalir. 75% untuk infrastruktur, 25% untuk pemberdayaan masyarakat. Yang saya kira milestone itu sudah berakhir tahun 2014 yang lalu. Tapi momentum masih ada. Milestone-nya masih ada. Terutama yang berkaitan dengan misalnya pembangunan fisik masih ada yang bisa dilihat. Pembangunan fisik dalam hal pemanfaatan uang tadi misalnya. Hari ini di Indonesia itu di tiap kecamatan itu masih ada namanya UPK, unit pelaksana kegiatan. Ya. Yang tiap desa misalnya saya ambil secara nasional itu mungkin sudah 14 triliun akumulasi dari jumlah dana yang ada yang sampai hari ini sudah masih beredar di masyarakat. Jadi UPK itu hari ini saya ambil contoh di Jawa Tengah itu mungkin sudah 2,7 sampai dengan 3 triliun yang tersebar di 573 kecamatan. Tiap desa itu bisa jadi antara, saya kira sudah lebih dari 5, sekarang udah antara 6 sampai kemudian ada yang sampai dengan puluhan. Jadi average rasio di Jawa Tengah itu memang cukup tinggi karena memang misalnya di Kebumen itu luar biasa. Kemudian Boyolali juga cukup bagus. Kemudian lagi Purworejo cukup bagus. Ya. Jadi itu hari ini kalau kita bicara UPK masih ada Jawa Tengah di berbagai desa. Jadi kita kemudian ada sesuatu yang baik karena kemudian kita jadikan sebagai salah satu referensinya adalah yang kita sebut sebagai pemberdayaan dalam asas undang-undang desa. Kemudian yang lagi misalnya kita mengkonstruksikan yang namanya proses politik bahwa desa itu juga merupakan satu komunitas yang dia tidak swasta. Karena itu kemudian proses demokrasi yang sudah terjadi di desa dan memang nilai itu sudah dikembangkan, ya nilai demokrasi itu kita tambahkan dengan misalnya lagi ya di substansi baru tentang apa yang disebut dengan prakarsa. Jadi ini yang kemudian dalam asas bulan 13 itu, Mas Koco, terrefleksi juga, bukan terrefleksi, ya ada dalam undang-undang. Jadi kalau desa adalah itu, ya menurut Undang-Undang 6 2014 ini, maka desa menurut Undang-Undang 32, desa menurut Undang-Undang 22, desa menurut Undang-Undang 10 berbeda definisinya. Jadi ini bukan sekedar refleksi, fakta bahwa definisi harus dipahami berbagai stakeholder. Jangan melihat desa dalam konteks yang imajinatif saja tanpa melihat definisi. Dalam konteks yang imajinatif memang ngertilah desa itu kayak ngono karena kita punya latar belakang desa masing-masing. Tapi lihat bagaimana yang namanya definisi berbeda. Di dalam Undang-Undang 2014 itu ada yang ditonjolkan di situ. Pertama adalah prakarsa. Yang kedua keswadayaan. Lalu yang ketiga sudah barangkali dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang membedakan dengan undang-undang sebelumnya. Jadi manakala orang bicara undang-undang desa tidak menjadikan definisi sebagai rujukan, maka yang terjadi pasti akan bias. Oke, Mas. Sekarang dengan apa bicara
ada semangat idealisme, ada ideologis, ada apa semangat rekognisi pemberdayaan bla 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 dan seterusnya. Mungkin saya lebih ke hari ini. Hari ini kan kemudian pada akhirnya kita mendapatkan suasana alhamdulillah ya mesti disyukuri apapun itu walaupun pandemi, tapi kemudian dengan pandemi ini juga membuat satu kesadaran bahwa desa ini memang harus benar-benar mulai dikuatkan nih, artinya melindungi warganya, kemudian mengalokasikan agenda-agenda untuk warga dan seterusnya. Secara keseluruhan, kemudian dengan isu-isu dengan fenomena terbaru hari ini, mungkin Mas Muka bisa menyampaikan apakah undang-undang desa ini sudah diimplementasikan dengan tepat sehingga permasalahan-permasalahan atau problematika yang ada di desa-desa ini kemudian bisa terselesaikan dengan semangat undang-undang desa yang pada saat itu Mas Mukwam dan teman-teman siapkan. Ya, Mas. Saya kira ya saya sih bukan egois ya. Saya tidak egois dan refleksi dari misalnya pada waktu tahun 2015 barangkali ya. Di kaleidoskopnya sebuah media nasional itu salah satu undang-undang yang masuk dalam kaleidoskop dan diakui secara publik politik undang-undang desa. Ini tahun 2015. Jadi dari sisi rumusan undang-undang, lagi cara pandang media tersebut, saya kira yang media nasional tersebut ya objektif juga gitu loh. Menurut saya juga objektif, meletakkan undang-undang itu salah satu momen sebagai output politik yang yang diakui gitu ya. Ini kata kaleidoskop ya, bukan kata saya. Ya. Terus kemudian implementasinya bagaimana? Memang kalau kita lihat Undang-Undang P3, peraturan pembentukan perundang-undangan, Anda di situ saya ambil misalnya dari undang-undang, kemudian implementasinya itu bisa dilakukan dengan yang namanya peraturan pemerintah, peraturan daerah, gitu ya, peraturan presiden, peraturan desa, itu memang di dalam strukturnya seperti itu. Sehingga undang-undang pelaksanaan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang desa. Dalam bahasa yang agama misalnya adalah Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas tidak boleh berhadapan dengan ijma. Ijma tidak boleh berhadapan dengan hadis. Hadis tidak boleh berhadapan dengan Al-Quran. Ini saya kira salah satu ini adalah undang-undang desa itu di dalam kebijakan pelaksanaannya tidak boleh ada hal yang bertentangan dengan undang-undang desa. Ini yang menjadi pengetahuan umum dan memang menjadi dasar bernegara gitu. Nah, sayang Mas Koco, sayangnya ketika undang-undang dilaksanakan, pertama pada sebuah kelembagaan itu ada dua Perpres, satu Perpres 11 tentang tupoksi Kementerian Dalam Negeri, yang kedua adalah Perpres 12 tentang tupoksi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ini yang menurut saya ini awal dari ketidakbenaran dalam undang-undang desa. Kenapa? Pancatunggal dalam undang-undang desa itu namanya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kemasyarakatan. Ini kan pancatunggal ini, empat-empatnya satu. Tapi di dalam Perpres tersebut, pemerintahan itu menjadi tupoksinya Kementerian Dalam Negeri, dan yang lain menjadi tupoksinya Kementerian Desa. Kita bisa bayangkan ini. Padahal jelas, dalam Undang-Undang Desa itu bab 1 pasal 1 poin 16 itu menteri adalah menteri yang menangani urusan desa. Menteri yang menangani urusan desa. Sekali lagi, jadi pada waktu pembuat undang-undang ini berpikir adalah mau dimasuk ke Mendagri silahkan, mau masuk di kementerian yang baru silahkan, tetapi jangan masuk di dua-duanya. Ini yang kemudian menjadi belero begini ini. Jadi
in between gitu ya. Ya di sini ada, di sana ada, di Kementerian Dalam Negeri ada, di Kementerian Desa ada. Ini yang saya kira dari sisi pandangan manajerial, saya kira tidak menemukan tempatnya. Karena Bentar, pengalaman Mas, sorry, saya potong. Berarti mestinya kalau dari semangat waktu itu teman-teman di penyusunan undang-undang desa di Pansus itu, yang menteri yang dimaksudkan dengan menteri yang mengurusi desa itu mestinya ada jadi satu antara yang mengurusi pemerintahan desa, mengurusi pemberdayaan desa dan seterusnya, gitu. Iya. Artinya tidak kemudian harus terpecah, ada yang di pemerintahan dalam negeri, ada yang di Kementerian Desa. Betul. Jadi Pancasila Tunggal, Mas Noco, ini yang Perpres 11/12 itu kemudian membelah menjadi 2 urusan kementerian. Jadi itu kan definisi yang sangat universal dan tidak menunjuk menteri ada menteri yang urusan desa, titik. Tidak kemudian dibelah-belah. Karena pertama adalah pengalaman ini Mas Noco. Tata koordinasi ini kan di Republik ini mudah sekali disampaikan gitu ya. Nanti kita koordinasikanlah. Faktanya kan susah. Lalu yang kedua adalah akibat dari itu maka fragmentasi. Di atas benar saja, di bawah belum tentu benar karena memang ada proses budaya, proses politik, proses pendidikan dan lain-lain. Ya. Kalau itu ada potensi untuk fragmentasi di bawah. Nah sekarang kalau fragmentasi di atas, ini asumsi dasar saya, kan itu pasti terfragmentasi di bawah. Jadi ini yang fragmentasi itu terjadi karena memang ya pusat barangkali tahu kalau ini dibenerin pengelolaannya bisa akan lebih hebat. Itulah yang saya kira asumsi yang harus ditendang, itu nggak boleh asumsi seperti itu. Gitu. Artinya Mas Mukoam menengarai bahwa ada beberapa pihak yang memang tidak ingin untuk desa menjadi kuat atau gimana? Saya tidak bicara seperti itu, tapi bahwa faktanya ada Perpres 11/12 itu. Faktanya seperti itu. Jadi suatu kali saya sampaikan kepada penentu di Seknek sana, loh kok terjadi seperti ini Pak, ini bagaimana sebetulnya? Kok ada ini, ada itu. Apa iya Pak Mukwam? Malah ganti nanya coba. Artinya nggak terlalu paham dengan ide. Artinya ketika membuat kebijakan atau membuat perpres itu atau membuat tata kementerian ini ada ruh dari undang-undang desa yang tidak tertangkap oleh pembuat kebijakan, gitu Mas? Iya betul. Oke, jadi, Mas, silakan. Masih ada yang ingin. Pada tataran yang lain, 2 kementerian ini kan berjalan sendiri-sendiri. Oke, enggak itu kan konsekuensi logis ketika kemudian memang ada. Berikutnya adalah desa kehilangan siapa? Komandan saya. Pada berikutnya adalah kemudian desa mana yang harus kupegang dalam regulasi. Ini kan, Mas, undang-undang desa ini kan berjalan. Desa ini sekarang diatur undang-undang. Yang saya kira kebijakan yang ada di pusat itu juga harus menjadi pegangan desa dalam berjalan. Oke. Nah, saat itu dalam konteks COVID misalnya, COVID-19. Nih, Mas Tojo tadi sampaikan. Pertama bahwa struktur APBN kita, itu ada yang namanya kemudian dana masuk yang namanya dana, di dalam istilah APBN itu saya agak lupa ya. Transfer daerah. Dana yang masuk ke daerah lah gitu ya. Ya, transfer daerah ada beberapa bagian dana. Nah, termasuk adalah dana desa. Ya, betul. Memang meningkat signifikan meningkatnya. Tapi sekali lagi, SBY 10 tahun 86 triliun. Hari ini masih beredar di masyarakat berapa itu? Puluhan triliun. 10 tahun SBY ini 86 triliun. Pak Jokowi mohon maaf ya, sekali lagi, memang tinggi, udah berapa itu? 187 triliun ya. Ya. Tapi kalau kemudian menggunakan ilmu sampean soal efektivitas, soal efisiensi, soal pelaksanaan, ya tidak mesti yang banyak itu lebih
kayak orang ini, kayak namanya tidak selalu orang gemuk itu lebih berpotensi punya penyakit apa namanya itu daripada orang kurus itu. Enggak. Jadi sekarang kalau kita COVID, struktur kita, APBN kita, pertama tadi, yang kedua adalah APBD itu 60% tergantung dari APBN. Oke. Pegang dulu omongan ini. Ya. Ya. Karena itu kemudian 60% itu berhadapan dengan PAD nasional se-Indonesia, provinsi kabupaten sebanyak 548, itu rata nasional kita 9%. Itu rata nasional. Yang hebat provinsi itu kan DKI Jakarta. Yang hebat kalau misalnya kabupaten itu kan Sidoarjo gitu ya. Dia sudah PAD-nya sangat tinggi sekali. Nah, di mana letak confusing-nya, Mas Koco? Pertama bahwa undang-undang desa apapun namanya, di dalam pelaksanaannya karena ada dana desa, kemudian ada alokasi dana desa, harus merefer pada Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Ini pusat utamanya. Tidak mendirection, tidak mensosialisasi untuk kebijakan yang bahwa mereka juga bagian dari institusi pusat dalam keuangan. Ini yang saya kira benar kepala desa ketika kemudian, loh Pak Mukowam, Pak Koco, apa benar saya menggunakan alokasi APBDes, DD atau ADD untuk yang lain? Kan itu ada Undang-Undang 17 2003. Benar Pak Kepala Desa itu. Khawatir loh kemudian di belakang itu dirangket di perkara secara hukum. Jadi kecuali kalau ada jelas misalnya ada undang-undang nanti yang dirubah ini, Perpu ini, bahwa dana desa atau ADD hanya 2 ini saya kira boleh digunakan untuk COVID. Ini ada cover pembenarannya gitu. Tidak kemudian katanya boleh, katanya boleh. Tapi kalau untuk yang itu kan sudah ada, Mas, peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Desa kan akan ada prioritas penggunaan anggaran. Makanya kemudian ada peraturan Menteri Desa yang kemudian 2019 diperbarui di 2020 ini kalau nggak salah nomor 6 itu tentang pemanfaatan prioritas pemanfaatan. Artinya bahwa ada pemanfaatan untuk keperluan COVID itu yang untuk perumahan COVID dan juga BLT dana desa itu. Artinya kan dasarnya peraturan menteri yang dijadikan pegangan. Oke. Tapi coba ngelihat perilaku APH kita, aparat penegak hukum kita, menakuti kepala desa enggak? Jadi mohon maaf ini kepala desa, aparat desa itu kan di beberapa pemberitaan kan dulu sempat negatif betul cara pandang terhadap desa dan aparatnya. Padahal karena satu Pak Toto, ketidakberdayaan pemerintah dalam hal membina desa. Di dalam undang desa itu jelas, ya, Binwas pembinaan dan pengawasan itu. Nah sekarang dikeluarkan bahasa saya dari fungsi pemerintahan. Jadi tidak fungsi Kemendagri, tidak Kemendes, tidak pemerintah desa, tapi selalu kepada kepolisian, kepada kejaksaan, TP4D. Harusnya semangat di Undang-Undang Desa kalau nggak salah tangkap saya adalah pembinaan pengawasan itu ada di pemerintah kabupaten kan, Mas? Betul. Jadi karena artinya tidak harus kemudian didorong KPK ikut masuk, BPK ikut masuk, kejaksaan ikut masuk, dan ini mengerikan juga gitu ya. Binwas, pembinaan pengawasan itu yang tidak terjadi di pemerintah, mau pusat, mau provinsi, kabupaten. Akibatnya desa klenger, dihadapkan pada aparat. Nah, saya kira pengalaman ini juga berimplikasi pada COVID ini. Yo Mas Koco, salah dia aku. Maka dari 74.000 sekian, itu sekarang yang baru mengadakan Satgas COVID itu kan belum sampai 8.000. Nah, lalu yang kedua, jangan salah lagi, dana dari APBN untuk desa itu baru 20% yang mengucur. 40, tahun Mas. Ini. Sudah 40. 40 kan sekarang kan 3 tahap. 40, 20. Jadi yang sekarang sudah berjalan itu mestinya 40 sudah,
bulan ini mestinya sudah mulai tahap kedua yang 40. Iya, jadi artinya apa? Kesulitan dalam hal itu. Jadi kenapa tadi saya katakan bahwa struktur APBD kita itu tergantung di pusat, APBD kita 60% pusat. Ini berimplikasi pada cara pemerintah pusat menangani, himbauan misalnya. Kemarin, bahwa rapid test dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sokon di duite. Oke. Di beberapa negara, rapid test itu negara pusat yang ambil. Jadi istilah Pak JK kemarin dalam dialog di sebuah TV nasional, ini kan pemerintah negara Republik Indonesia bukan penghimpun negara Republik Indonesia. Harus tegas pemerintah itu kan begitu. Oke, Mas. Waktu kita nggak terasa ini udah mendekati apa? Karena memang agenda kita 60 menit dari jam 10 sampai jam 11. Ada pertanyaan yang dari teman-teman di channel YouTube, Mas. Yo. Ini kayaknya tentang teman-teman aparatur desa nih. Jadi ketika mereka kemudian menjadi garda terdepan, kalau di edisi yang sebelumnya kita sebutkan sebagai ujung tombak gitu kan. Kemudian ada bagian yang menurut teman-teman perangkat desa atau aparatur desa ini tidak ada nih pasal khusus tentang aparatur desa. Jadi lebih pada kemudian nasib aparatur desa itu di tangan kepala desa. Ini dari Mas Ruri Suradi, kalau nggak salah ini teman kita dari Kebumen kalau nggak salah. Ini perangkat desa. Kemudian yang kedua ada pendapat dari Mas Muhzai bahwa desa masih hanya sekedar objek. Artinya yang ditentukan punya potensi konflik yang kemudian nilai-nilai gotong royong sekarang sudah mulai hilang. Ini pengen respon dari Mas Mukoam sebagai ketua Pansus pada saat itu, yang terpikir seperti apa nasib teman-teman aparat desa atau perangkat desa ini, karena memang kalau dari pasal-pasalnya yang saya lihat memang diberhentikan dan diangkat oleh kepala desa. Beberapa yang kemudian nasib buruk adalah walaupun memang secara aturan itu dia diberhentikan usia pensiun, tetapi kan memang ada hak dari kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan. Nah, di beberapa kasus ini kepala desa selesai pilkades itu kemudian perombakan aparat desanya, dicari-cari salahnya dan seterusnya. Akhirnya memang sepertinya teman-teman aparat desa ini atau perangkat desa ini agak kurang terlindungi dalam tanda petik di undang-undang dan peraturan turunannya. Mas Mukoam, ini tanggung jawab moral juga ini. Iya, boleh. Jadi begini, Mas. Kenapa di dalam undang-undang desa itu Bang Muzairin ya, objek saja. Saya kira ini yang kita lawan. Jadi bagaimana agar desa menjadi subjek? Bagaimana membangun desa secara faktual? Membangun istilah itu ada desa membangun desa, kan gitu kan ya. Okay. Kita menggunakan pikiran yang mana? Saya kira itu adalah kita membangun di desa. Ini yang aksiomatis, tapi kadang-kadang tidak dipahami secara baik prevensinya ke depan gitu. Kalau kemudian Pak Muzari tadi kita justru mengeksplor nilai-nilai positif yang pernah ada di dalam desa. Jadi kenapa tadi ada kajian historis, kenapa ada kajian sosiologis, kenapa kajian yuridis terhadap desa di masa lalu. Kita menemukan bahwa value utama kita ini gotong royong desa itu. Yang kemudian ini desa harus bangga bahwa kontribusi atas implementasi itu oleh Soekarno kemudian kalau kemudian masuk dalam dunia ketatanegaraan,
Pancasila kalau kemudian diringkas menjadi Trisila, kemudian diperas menjadi Ekasila, gotong royong itulah desa sebetulnya. Jadi pemikiran Soekarno, genuinnya Soekarno itu adalah mampu mengangkat keberpihakan, nilai-nilai desa menjadi sebuah value nasional. Sehingga kalau ini kemudian hari ini terejus ya terkurangi dengan baik, saya kira undang-undang desa itu tadi saya katakan ada kebersamaan sehingga bisa ada milestone musyawarah desa. Ya. Ada pelibatan proses dalam pemerintahan. Ini yang saya kira Mas Koco, ini kan kita memang pada waktu undang-undang desa dibuat, bagaimana agar nilai-nilai gotong royong yang akan lari itu kita ambil kembali. Ini soal gotong royong. Sehingga apa? Mencerminkan merupakan perilaku bahwa desa ini adalah subjek. Ya memang betul Mas Muzai tadi bahwa hari ini saya dengar Mas Koco sudah ada belasan kementerian, lembaga negara yang intervensi dalam hal program ke desa lagi. Jadi tidak merdeka lagi. Lah ini kalau saya kepala desa, tolaklah itu gitu. Tolaklah itu sebab apa? Itu yang namanya kemudian di beberapa tahun yang lalu itu muncul namanya dana aspirasi dari situ sumbernya. Nah itu yang kemudian dana desa, dana ADD itu Mas Koco kita tahu kan. Tahun 2013 ketika undang-undang dibuat, ya hanya 3% yang masuk ke desa dari 10% yang masuk ke desa. Dari dana yang masuk ke daerah itu hanya 3%. Nah sekarang artinya kewajiban yang minimal 10% itu rata-rata hanya ada 3% pada saat ini. 3%. Yang lain masuk namanya tadi itu masuk pada proses politik. Oke. Itu yang nggak benar gitu. Maka kemudian kita koreksi itu Pak Gamawan melaporkan pada Mendagri. Pak Mukwam hanya 3% dari 10% alokasi dana desa yang terrefleksi di dalam dana masuk ke daerah itu. Nah kemudian kita atur ya bahwa DD seperti apa, ADD seperti apa, satu channeling, satu lagi adalah executing, gitu kan? Nah ini yang yang kemudian tidak disosialisasikan secara benar oleh pemerintah. Akibatnya muncul hari ini pusat mau terjun lagi ke desa. Nanti apa bengong lagi itu desa itu. Yang untung agennya di kepala desa ya aparat desa itu nanti yang untung. Tapi di sini desa tidak akan diuntungkan. Jadi kalau gotong royong saya kira kita kembangkan bareng-bareng karena di dalam undang-undang seperti itu. Nah soal aparat itu memang clusteringnya jelas Mas Koco. Jadi saya ingin jelaskan. Pertama kepala desa, 2 aparat desa, ya. Kemudian ada BPD, kemudian lagi misalnya lagi adalah RT, ada RW, gitu ya. Yang saya kira treatment dalam undang-undang berbeda-beda. Ya, kepala desa itu prosesnya kembali pada proses politik, bukan lagi proses birokrasi seperti kelurahan di perkotaan, di kota. Oke. Kalau itu dipahami, ya. Karena itu kemudian dasarnya pun juga kita menggunakan objektif politik. Orang hari ini pada mengkritik, kenapa sih undang-undang desa mewajibkan kepala desa hanya SD? Karena pada waktu undang dibuat, rata-rata nasional kita itu 8,2 tahun. Artinya kelas 3 SMP baru 2 bulan. Belum ada sampai kelas 3 selesai. Maka kalau tidak mampu kultur undang-undang ini, maka anggapnya bahwa si pembuat undang-undang itu kurang bijak namanya. Kenapa SD sudah kepala desa? Jawa boleh 15%, Indonesia itu ada di Jawa. Ya. Itu oke lah, ada sampai, saya sangat hormat pada teman-teman 9 atau 12 kepala desa sudah sampai pada tataran doktor itu. Tapi bahwa kemudian untuk melihat remote area di daerah lain, ini kan kita masih mengenaskan. Jadi ini fakta-fakta. Nah, kemudian kenapa berbeda ya? Kenapa posisinya begitu kuat? Ya. Memang kepala desa dibantu oleh aparatur desa, gitu kan? Yang bla 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 pengangkatannya memang tergantung dari kepala desa. Atas jangan salah itu, ya. Atas persetujuan camat. Ya betul.
atas badan camat. Camat bisa melakukan apapun. Setuju boleh, tidak setuju boleh. Jadi waktu itu saya katakan, Pak, nek jenengan itu suka dengan sekretaris desa, ya ngomong dengan Pak Camat. Nek ora seneng ya ngomong. Jangan orang seneng kemudian, aku rasa seneng karo awakmu, saya tidak suka dengan kamu, hari ini kamu harus keluar sekdes. Enggak boleh. Tapi kejadian di beberapa kabupaten kayak gitu loh, Mas. Dan kecamatan sendiri atau pemerintah kabupaten sendiri juga dalam tanda petik kesannya tidak melakukan perlindungan. Akhirnya kan beberapa sampai melakukan langkah-langkah ke PT-UN dan seterusnya. Kan salah satunya bisa jadi karena memang ada kelemahan di Undang-Undang Desa sendiri, Mas. Saya kira oke lah, kalau cara pandang Mas Koco tadi adalah kepala desa menjadi utama. Tapi kan proses yang lain harus ada itu. Administratif, proses pengawasan, proses persetujuan. Jadi kalau hari ini kepala desa pada gede kepala, camatnya nggak berfungsi berarti itu. Oke. Kepala desa itu gede kepala, maka bupatinya juga keliru itu. Jadi begini, kenapa bupati? Beberapa misalnya kabupaten itu mengatur ini pengadaan antara petik aparat desa. Ya, di beberapa tempat itu diatur oleh peraturan bupati, Mas. Ada peraturan bupati itu yang inline dengan undang-undang, ada peraturan bupati itu yang melawan undang-undang. Ini yang saya kira, di situ misalnya saya case-nya di Kudus, case-nya di Demak, case-nya di Kabupaten Semarang, ini kebetulan saya daerah saya di situ, case-nya di Kendal, ya, itu ada yang merasa serak dengan objektivitas, tapi ada yang mau memainkan objektivitas itu dengan main belakang. Jadi saya kira per individu bukan kepala desanya saja yang salah, camatnya salah, bupatinya salah itu. Kenapa? Fungsi dalam undang-undang itu jelas kok di situ kok. Jadi camat itu adalah kunci terakhir. Ya, setuju tidak setuju itu dia setelah ada proses rekrutmen yang dilakukan dibantu oleh pemerintah kabupaten dalam rekrutmen aparat desa. Ya ini yang saya kira Mas. Jadi cara melihatnya kita memang harus kafah ya, harus menyeluruh gitu ya. Sehingga hari ini saya juga kasihan terhadap teman-teman yang diperlakukan dengan cara tidak adil. Karena itu ada yang mempetunkan peraturan bupati. Ada yang mempetunkan kepala desa. Ini perilaku yang sebetulnya kalau organisasi manajemen desa ini berjalan secara benar, maka itu tidak terjadi hal-hal seperti itu. Deviasi terjadi kalau dia ada yang malpraktek dari sisi hukum misalnya. Ini yang tidak benar pelaksanaannya. Sehingga menurut saya kata-kata yang paling kunci ada beberapa, ada peran bupati, ada camat. Ini memang kita tidak melepaskan sama sekali tidak undang-undang itu, tapi bahwa ada proses yang memang berjalan secara nature birokratik gitu ya. Adatnya birokrasi bagaimana? Karena memang kita ini, ya alhamdulillah bangsa ini, masyarakat kita itu masih menghormati pemerintah gitu ya. Kecuali kalau pemerintah kata Pak JK tadi sudah menjadi penghimbau Republik Indonesia, ini repot lagi. Jadi yang pemerintah itu harus berdiri pada pemerintahan, tidak dalam posisi mengambil peran negatif, menyimpang sehingga menguntungkan gitu ya pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan undang-undang. Di Kabupaten Semarang misalnya, khusus kepala desa nikmat sepanjang itu cara pengambilan objektif. Misalnya, kan itu kan kabupaten bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal psikologi tes, kemudian tes kemampuan, tes manajerial, dan pengetahuan dan lain-lain. Hasilnya itu jelas 3 besar Pak rekomendasi. Selanjutnya terserah Pak Lurah dalam memilih. Lihat nomor 1 kok nggak dipilih ya, sudah salah dia. Yang dipilih nomor 3 misalnya. Jadi perguruan tinggi itu bisa mengendorse berdasarkan objektivitas. Ya semoga ini bukan atas dari arahan dari pemerintah kabupaten. Faktanya kemudian ada kepala desa yang pilih nomor 3, tidak nomor 1. Ya bermasalah.
Tapi bagi kepala desa yang sudah tadi taat pada proses, ada perbub, ada kerjasama dengan pihak ketiga, perguruan tinggi, ada proses seleksi, yang kemudian outputnya seperti apa, sehingga kepala desa pun enak, iki lho wong, iki lho cah, rekomendasi, bukan rekomendasi, hasil dari tes kami itu ini, nomor 1 si A, nomor 1, nomor 2 si B, nomor 3 si C. Oke, Mas, Sehingga, mungkin karena mohon maaf aku harus motong karena memang waktunya sangat kita lebih pada menyepakati waktu aja. Di closingnya ini, Mas, di closingnya saya melihat teman-teman di YouTube itu lebih condong isu tentang positioning perangkat desa. Apakah dengan posisi yang sekarang dengan segala plus minusnya memungkinkan untuk ada semacam revisi terbatas undang-undang desa itu sehingga bisa memposisikan perangkat desa lebih aman dalam bekerja, karena kan sebenarnya ujung tombaknya memang benar-benar perangkat desa. Dia bicara sistem informasi desa berarti dia yang akan mengikuti dari awal dan seterusnya. Pada saat ganti orang berarti pasti akan ada satu proses waktu untuk penyesuaian dan seterusnya. Bicara bendahara desa, bicara tentang kasih-kasih dan kaur-kaur. Ada treatment atau ada saran, masukan Mas Mukoam untuk teman-teman perangkat desa lebih terjamin bahwa dia asal bekerja dengan benar maka dia akan selesai sampai di masa pensiun, lepas dari kepala desa suka atau tidak suka dan seterusnya. Monggo, Mas. Kesimpulannya yang sampai terakhir tadi itu. Ya. Yang tadi manakala dia bekerja secara benar, maka ya insya Allah dia akan sampai pada ujungnya. Itu kesimpulannya. Tapi begini Mas Ojo. Oke. Pertama ya, kesimpulan sampean tadi, konstatasi sampean itu bagus. Menurut saya ini nggak perlu dibesar-besarkan. Oke. Kenapa? Ini kalau kita merefresh ke belakang sekali lagi ini, kenapa berbondong-bondong kepala desa? Kenapa berbondong aparat desa? Kenapa berbondong sekretaris desa? Kenapa berbondong-bondong yang namanya BPD? Kenapa berbondong-bondong abdesi A? Kenapa berbondong abdesi B? Kenapa kemudian aparatur desa A, aparatur desa B, asosiasi ini? Jadi kalau itu masing-masing ikut pada organisasi masing-masing, balai desa kosong. Kepala desa ikut abdesinya Pak Sindawatarang, atau Pak Buyung, atau kemudian Bu Yati. Kemudian desnya ikut asosiasi kepala desa Indonesia. Kemudian aparat desanya tergantung dari itu kan ada Mas Koco, aparat desa itu kan juga ada beberapa PPDI, ada macam-macam itu. Ada PPDRI. Iya. Jadi input faktornya kan mereka sendiri, kenapa berpisah kalian? Ini bahasa kenteng saya. Oke. Sudah waktu saya pidato di DPR 18 Desember tahun 2013, saya meminta kepada bapak-bapak ibu-ibu yang berbagai macam organisasi itu mulai undang-undang menjadi satu kesatuan. Oke. Itu sudah saya finishkan di 18 Desember tahun 2013. Jadi bahkan di kalangan teman-teman asosiasi katakan, udahlah kalian bergerombol-gerombol itu sudahin, saya bilang. Jadi mulai sekarang hanya satu namanya berkaitan dengan desa, ya apapun namanya, apa kepala desa, apa aparatur desa, ada sekretaris desa, nggak usah berbondong sendiri-sendiri, kosong nanti balai desa itu. Jadi pidato saya pada waktu 18 Desember itu mengatakan seperti itu. Kalian bapak-bapak ibu-ibu yang kemarin itu berfirqah-firqah, bergerombol-gerombol, berbeda-beda, mulai undang-undang harus menjadi satu kesatuan. Artinya ada harapan bahwa setelah lahir undang-undang desa mestinya ada satu wadah yang kemudian mengapresiasi semua kepentingan teman-teman. Karena saya sudah agak pusing Pak Koso pada waktu itu. Ini kok geraknya sendiri toh ya. Jadi kalau gerak sendiri maka perspektifnya pasti berbeda-beda. Bayangkan ini teman-teman yang di RT RW, untung saja asosiasi RT RW belum
belum masuk ke dalam tataran ranah politik. Belum Ya. ada forum RT RW nasional ya. Iya, belum masuk ke ranah politik. Pada waktu itu kan undang-undang pemerintahan jelas, RT itu bagian alat bantu pemerintahan, bukan bagian struktur pemerintahan. Maka implikasi keuangan itu berbeda-beda, Mas Bojo. Jadi saya kira kalau kita bicara idealisme boleh, tapi jangan bicara apa yang dia mau secara objektif. Gitu. Oke. Jadi mau objektif dan mau subjektif itu berbeda. Jadi karena itu kata saya yang di pidato di paripurna DPR itu tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan aktivis desa untuk menjadi satu. Bahkan misalnya Mas Bojo, lahirnya Pak Abdesi itu kan setelah 2 Abdesi ini lahir. Ya. Ini kan bagaimana Mas Bojo? Jadi harapan saya terakhir baik closing statement adalah monggo. Ini undang-undang desa masih dalam posisi track berjalan. Ya. Karena itu masih ada kesempatan untuk melakukan proses revisi dan lain-lain. Semoga pusat juga sadar, provinsi sadar, kabupaten sadar, dan para aparat desa, mulai dari kepala desa, sekdes, dan BPD, itu juga bisa mengapil ini secara positif gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang desa saya kira tidak tergantung dari seseorang, tapi bagaimana multi dan interface serta konektivitas antara horizontal di tingkat masing-masing dengan juga vertikalitas yang ada di pemerintahan kita. Itu Mas Koco, terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Mukwam. Jadi kerabat desa Indonesia, kita sudah mendengarkan tadi diskusi kita dengan Mas Mukwam. Ada beberapa catatan saya bahwa memang ada beberapa bagian yang secara implementasi masih kurang tepat, tetapi kita mesti melihat dari sisi positif bahwa ini on proses berjalan undang-undang dan ada ruang-ruang untuk kemudian kalau memang dirasa perlu melakukan revisi dan seterusnya. Cuma pesan Mas Mukwam tadi, apabila memang akan ada agenda-agenda seperti itu, lebih bagusnya ketika dalam satu koridor keperluan teman-teman aparatur desa, kepala desa, dan kemudian semua elemen-elemen di dalam desa itu, lebih bagusnya dalam satu wadah mematangkan dulu apa-apa sebenarnya yang perlu dilakukan kajian untuk kemudian dilakukan revisi, sehingga pada saat proses itu kemudian benar-benar perubahan-perubahan itu menjadi perubahan-perubahan yang diharapkan dan sangat implementatif. Saya tidak bisa memberikan benang merah intinya, karena memang kita sudah langsung mendengarkan dari pelaku sejarahnya. Oleh karenanya, saya juga sampaikan ke teman-teman, jangan lupa like, subscribe TV Desa untuk mendapatkan informasi-informasi update dari TV Desa. Dan kita akan usahakan agenda kita bisa tiap hari, setiap pukul 10 sampai pukul 11 mulai Mei ini, mulai Mei depan kita akan setiap hari menggelar program Kepoin Desa dengan beberapa opsinya. Beberapa teman-teman pelaku sejarah juga sudah sempat kita komunikasi. Bung Zando kemarin saya sudah sempat komunikasi, Mas Budiman Sujatmiko juga sempat komunikasi. Insya Allah minggu depan mereka siap untuk kemudian sharing dengan kita. Dan di Kepoin Desa, di TV Desa, kita akan melakukan gerakan-gerakan untuk memuliakan desa, mengharusutamakan desa dalam setiap gerakan Indonesia kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kepoin Desa berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia.